Information Podcast. Hai Generasi Mandiri, Kembali lagi di Tripod Trust Information Podcast dengan aku Kezia. dan aku Umar. Hari ini kita lagi ada di PT Dinar SMU. Kita mau ngapain sih Kak Kezia? Hari ini kita kedatangan dua alumni Universitas Nusa Mandiri yang bekerja di PT Dinar SMU, Pak Umar. Oh, di sini ada Kak Latif dan Pak Albert. Hai. Halo Kak Latif dan Pak Albert. Hai. Oke. Pak Albert, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan nanti, jurusan pas Bapak di Universitas Nusa Mandiri itu apa sih Pak? Oke, thank you. Salam kenal buat generasi Nusa Mandiri. Mungkin sebelum saya masuk ke jurusan ya, saya mengucapkan selamat dulu kepada Universitas Nusa Mandiri yang saat ini sudah ada program studi untuk doktoral. Semoga generasi mandiri kita semakin jaya dan sukses selalu. Amin. Oke, terkait dengan jurusan, mungkin saya kuliah di Nusa Mandiri itu adalah jurusan S2 Ilmu Komputer ya, teman-teman semuanya ya. S2 Ilmu Komputer di tahun 2016. Wah. Gitu. Jadi sudah beberapa tahun, hampir 8 tahun yang lalu ya. Gitu. Tapi ya, Bapak ini bekerja di bidang Bergerak di bidang apa saat ini di PT Dinar SMU? oke, saat ini kita di Dinar SMU ya, mungkin tadi Mbak Keisha dan Mas Umar gitu ya, sudah melihat-lihat gitu ya. Kita di perkantoran ya, di perkantoran di Dinar SMU. Secara umum Dinar SMU ini bergerak di manufaktur. Jadi Dinar SMU itu ada yang namanya dengan Dinar Makmur, lalu ada juga dengan Sari Multi Utama. Nah, Sari Multi Utama juga ada yang bergerak juga di bidang air minum dalam kemasan atau NDK, yang dimana produknya mungkin bisa teman-teman lihat di situ ada Tulus Water, lalu ada Swiso gitu ya, dan mungkin banyak lagi beberapa produk yang lain. Tapi secara umum di Dinar Makmur sendiri itu arahnya adalah ke manufaktur yang lebih arahnya ke otomotif. Jadi mungkin kalau teman-teman lihat di dalam part mobil itu kan sebenarnya ada styrofoam ya, misalnya di dashboard gitu kan, atau pelindung-pelindung lainnya. Nah, kita juga menjadi salah satu rekanan dari otomotif di Indonesia. Lalu selain itu mungkin kalau teman-teman lihat bahwa pada 2 tahun yang lalu, 2 tahun terakhir lah, kita itu sudah mulai masuk ke dunia konstruksi, di mana ada satu produk kita yang namanya Geofoam, itu masuk ke dalam kategori ramah lingkungan, yang bisa digunakan untuk jalanan gitu ya, jadi pengganti dari beton. Misalnya kalau ada beberapa proyek di PUPR, misalnya salah satu contohnya adalah proyek tol di Cisumdawu misalnya. Kita PT kita di Dinar Makmur itu menjadi salah satu yang paling terbesar pemenang tender proyeknya. Jadi kurang lebih sekitar hampir 60-70% itu lari ke kita semua. Nah, mungkin nanti bisa di-searching apa sih sebenarnya Geofoam itu ya. Bisa di-searching, lalu mungkin produknya seperti apa. Nah, itu bisa dilihat. Tapi yang paling penting adalah pengenalan Geofoam ini sama seperti mungkin styrofoam ya. Kita mengenai dengan styrofoam sebenarnya, alat bahan bakunya styrofoam gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi kita bergerak di bidang konstruksi juga sudah ada, lalu kita bergerak di bidang otomotif ya, bahan baku otomotif, dan sampai saat ini Dinar Makmur ini kita punya ada dua cabang ya, 2 cabang terbesar. Yang pertama ada di Karawang, lalu yang kedua ada di Cikarang. Lalu Sari Multi Utama juga kita ada di 2 tempat juga gitu, ada di Surabaya, ada pula di Sentul. Oh gitu. Itu berupa pabrik, Pak? Betul, pabrik kita di sana, sedangkan office-nya itu kita ada di Apel Tower sini. Wow, besar sekali ya di sini. Yes. Seperti yang saat ini kita sedang kunjungi ya. Iya, betul sekali. Kalau Kak Latif nih, aku mau nanya, kakak dulu jurusannya apa sih Kak di Universitas Nusa Mandiri? Oke, sebelumnya perkenalkan juga ya, nama saya itu Latif Ismail Aji. Saya lulusan S1 dari Nusa Mandiri, prodi Informatika. Tapi juga di sini saya ikut bergabung dengan Pak Albert di Dinar SMU Group. Beliau juga yang mengajak saya untuk berkontribusi lebih lah di sini gitu, sebagai full stack web developer gitu sih.
Masih fresh graduate banget ya. Masih fresh graduate kebetulan Wow. sebagai ya web developer sih. Oke. Luar biasa sekali berarti ya Pak Albert bisa mengajak Kak Latif di sini. Betul sekali. Benar. Oke, selanjutnya kita masih mau banyak bertanya-tanya ya ke Kak Latif dan juga Kak Albert. Selanjutnya mau nanya ke Kak Latif nih, gimana pengalaman di Universitas Nusa Mandiri yang bisa membawa Kak Latif bisa masuk ke tempat kerja saat ini? Atau tempat pekerjaan pertama Kak Latif? Oke. Sekalian sharing aja mungkin kali ya. Boleh banget. Sebelum itu saya belum sama sekali nggak mengenal dunia programming. Nah, kebetulan saya itu kuliah dan ngambil jurusan informatika dan itu berbanding lurus sama pengalaman saya juga. Nah, selama di Nusa Mandiri itu juga saya terus mengeksplor kegiatan skill-skill saya. Terlebih ada kegiatan dari Nusa Mandiri Karir, ingat saya itu. Nah, waktu itu saya ngikutin kegiatan itu, saya mencoba explore skill set saya. Gimana sih di industri itu dunia programming gitu kan. Akhirnya saya ketemu sama Pak Faisal, diajak magang waktu itu di Dinar SMU ini. Kebetulan juga ketemu Pak Albert yang dari dosen Nusa Mandiri ya. Jadi kebetulan nih gitu. Oh yaudah kita ikut, jadi saya ikut kontribusi lebih juga, jadi kayak jadi semangat lah gitu. Itu sih pengalamannya. Pengalamannya seperti itu berarti ya. Dan untuk Pak Albert sendiri, pengalamannya bagaimana bisa Bapak menjadi Head of IT di tempat ini saat ini? Oke, mungkin kalau dipanggil Bapak kayaknya nggak asik ya. Karena kita audiensnya mungkin generasi mandiri. Generasi mandiri ya. Yang enak kita dipanggil Kak juga boleh. Oke, biar kita Kak sama-sama Albert ya seumuran berarti. Kak Albert dan Kak Latif. Iya, Gitu, Pak sekali. Albert. Oke, nah gini Mbak Keisha. Jadi mungkin kalau dibilang pengalaman lebih ya, saat ini memang pengalaman saya memang dari awal saya lulus sekolah ya di SMK, ya semuanya background saya based on-nya adalah semuanya di IT gitu. Jadi mulai kurang lebih sampai dengan hari ini sekitar kurang lebih 20 tahun lebih lah kiprah saya di dunia IT. Jadi tidak pernah kelain hati lah. Jadi saya inline terus fokus di IT. Dan pertama kali mungkin saya di sini dipanggil selain waktu awal saya juga jadi konsultan, sebenarnya konsultan IT. Saya dipanggil di hires dengan ya tim dari Dinar SMU, dan alhamdulillah kita bisa join di sini kurang lebih sekitar 2,5 tahun yang lalu ya. Nah itu pun saya di challenge sebenarnya, ditantang gitu kan. Karena di satu sisi mungkin kalau kita lihat Dinar SMU Group ini atau biasa owner kita itu sebenarnya lebih arahnya ke kita jangan bilang grup lah, kita bilangnya adalah Dinar SMU Industri, karena kumpulan dari beberapa industri gitu, biar lebih family lah gitu. Nah kita ditantang karena Dinar SMU ini sudah berdiri hampir 50 tahun. Wow. Jadi pionir styrofoam pertama di Indonesia sebenarnya itu 50 tahun. Lalu plastic engineering itu dari SMU sendiri itu juga sudah hampir juga lama sekali. Jadi membuat produk dari bahan baku biji plastik diolah menjadi botol. Dan tantangannya adalah bagaimana cara saya ditantang untuk membangun sebuah sistem. Membangun sebuah sistem di Dinar SMU Group. Nah untuk itu saat ini mungkin kita sudah mulai membangun development, sudah hampir 2 tahun ya di sini kita membangun IT mulai dari bawah sampai saat ini. Mungkin Mas Latif itu, Kak Latif ini sangat hafal banget bagaimana ketika saya baru masuk 4 bulan berikutnya Kak Latif ini datang, cukup datang magang dengan saya dan kebingungan gitu, Pak apa yang harus saya lakukan di sini gitu. Nah alhasil yang saya bilang adalah kita mau bangun sistem. Tapi awalnya beliau nggak percaya, tidak percaya bahwa sistem gimana Pak? Kita orangnya cuma segini gitu. Nah, waktu itu ada 2 orang yang magang dari Nusa Mandiri, yang alhamdulillah bertahan. Kak Latif ini bertahan luar biasa bantu saya di sini. Tapi alhasil semuanya kita sudah mulai bergabung lagi, beberapa orang masuk satu demi satu, dan akhirnya kita punya satu tim IT yang sangat-sangat luar biasa, solid sekali gitu. Kita membangun ERP, Enterprise Resource Planning ya, di harapannya mungkin untuk ke arah manufaktur gitu. Dan kita develop benar-benar dari awal gitu.
sampai server pun itu kita bangun sendiri. Wow. Gitu. Jadi kita server bangun sendiri, kita clothing bangun sendiri, kita semua IT is about IT, Internet of Things di IT kita bangun sendiri. Dan no vendor, kecuali jaringan internet itu beda lagi ya. Tapi kalau untuk internal semua kita on promise, Fresh kita banget berarti ya? semuanya bangun sendiri. Wow. Dan tentunya ya ini ya sumbangsi dari guru-guru kita juga ya, dosen-dosen kita gitu, baik di S1 gitu kan ataupun di S2 gitu kan. Terutama luar biasa ketika pengalaman saya di kampus ya, saya kuliah di S2 itu luar biasa banget. Imajinasi saya jadi lebih powerful lagi gitu. Yeah. Kita harus punya apa ya, kesan dan pesan sama guru-guru kita itu luar biasa. Karena di Nusa Mandiri sendiri dosen-dosennya itu saya rasa tidak kalah gitu loh dengan dosen-dosen yang lain, dosen-dosen yang luar gitu. Bisa menciptakan seperti Kak Albert sekarang ya. Ya, betul. Sangat luar biasa ya, sampai dari awal, dari nol. Iya, dari nol banget dibangun ini. Dan kan sekarang Kak Albert ini S2 Ya. dan Nusa Mandiri baru aja ada S3 doktor. Apakah Kak Albert punya keinginan untuk melanjutkan S3 di Nusa Mandiri seperti itu? Oh, so pasti ya. Yes. Siapa sih yang tidak mau gitu ya, Wow. punya gelar doktoral Yes. gitu kan. Semua orang harapannya pasti akan menuju ke jenjang pendidikan yang paling tinggi. Mungkin kemarin saya juga jadi pembicara juga di salah satu universitas tetangga kita gitu kan, berbicara tentang pendidikan tepat, skill hebat, karir cepat gitu. Asik. Nah, inilah yang akan kita bangun sebenarnya. Kalau kita fokus dan inline terhadap kondisi kita saat ini dan kita fokus terhadap masa depan kita, ya pasti semua akan bisa terrealisasi. Dan hasil akhirnya tentunya kalian juga mau menjadi punya karir yang cemerlang gitu kan. Amin. Tapi harus didukung dengan pendidikan yang berkualitas. Betul. Karena pendidikan itu jadi akar pondasi dari kehidupan kita sebenarnya. Untuk karir ke depan berarti. Betul, betul sekali. Sekarang nih, Kak Latif, kenapa tertarik bekerja di PT ini sih Kak? Kalau dibilang tertarik, seperti yang dikatakan Pak Albert ya, beliau juga membangun IT dari nol. Itu menurut saya sebuah challenge. Jadi challenge. Kebetulan dari apa yang saya tahu gitu, saya coba untuk mengeksplor, saya coba untuk berkolaborasi gitu dengan Pak Albert. Apa sih yang gimana sih caranya programmer itu survive di dunia industri? Itu kan kebanyakan sekarang di luaran itu cuma ngambil job desk freelance ya. Iya. Ada juga yang freelance, ada juga yang office hour lah gitu. Kebetulan saya pengen coba yang gimana sih caranya bikin ERP sebesar itu menurut saya gitu. Dibantu sama Pak Albert ini ya menurut saya sih the best lah gitu. Ya, berarti merasa tertantang juga ya, tertantang Pak? banget sih di situ. Itu makin oke Pak, ayo lanjut gitu saya bilang. Itu aja sih Kak, makin tertarik jadinya. Oke, berarti untuk Kak Albert nih sekarang nggak gantian lagi, kita gantian nanyanya ya. Kak Albert kan sekarang udah jadi Head of IT di PT Dinar SMU. Apakah Kak Albert punya tanggung jawab merasa tanggung jawab untuk lulusan Universitas Nusa Mandiri untuk memiliki karir yang sama dengan Kak Albert saat ini? Oke, kalau berbicara tentang apa ya, karir ya, tadi saya sudah bilang bagaimana kita punya pendidikan yang tepat, lalu punya skill yang hebat, lalu karir yang cepat gitu kan. Tentunya kita berbicara dari sisi ya tanggung jawab juga pasti ada gitu kan. Kenapa saya lebih banyak mengutamakan Nusa Mandiri misalnya kayak gitu. Kenapa Latif saya ajak, ayo dong, hal yang pertama kali terlintas ketika saya disuruh membangun sebuah tim adalah saya akan memikirkan siapa yang lebih dekat terlebih dahulu. Oke. Siapa yang bisa diajak bekerja sama gitu. Makanya karena saya juga dekat dengan Universitas Nusa Mandiri, saya menjadi bagian di dalamnya gitu, maka saya berupaya untuk membangun Nusa Mandiri. Tentunya dengan cara saya gitu kan. Saya di perusahaan ya berarti saya harus filter karena tidak kalah saing juga Nusa Mandiri dengan universitas lain. Wah, gitu kan. itu sangat Dengan yang ya lumayan mahal gitu ya. Iya. Dengan biaya pendidikan lumayan mahal, tapi tempat lain juga belum tentu bisa bersaing dengan Nusa Mandiri kayak Iya. gitu. Jadi plus minus lah, seperti itu.
Tergantung kualitas yang ada Betul. Karena kalau saya lihat pendidikan itu bukan murah atau mahalnya biayanya gitu, tapi bagaimana cara kita itu untuk menuju ke arah mana gitu kan. Dari Pastinya diri kita fokus gitu, fokus kita mau tujuannya kemana sih? Seperti kemarin saya jadi pembicara, saya bilang saya membawakan tentang Toyota Kata gitu, improvement tentang Toyota Kata, di mana Toyota Kata ini adalah salah satu riset yang dari Toyota ya, dari Toyota Group, itu berbicara bagaimana kita melihat visi ke depan, bagaimana kita melihat tantangan saat ini, bagaimana kita menuju melewati tantangan selanjutnya. Seperti itu. Wow, Tergantung niatnya ya. betul sekali. Kalau ada niat ada kemauan. Oke. Selanjutnya untuk Kak Latif nih, tantangan pertama turun di dunia kerja tuh apa sih Kak Latif? Terlebih kan Kak Latif ini linjur ya, lintas jurusan. Iya, Nah betul. itu bagaimana menghadapinya tantangan tersebut? Oke, terima kasih Kak. Fun fact juga saya itu SMK-nya perhotelan. Wah lebih Wah. paham nih. Oke, lebih linjur lagi. Oke. Saya SMK perhotelan masuk informatika karena juga sih sebelumnya saya sih suka komputer ya. Oh, Pas SMP. Tantangan terbesarnya itu karena nggak sejurus ya sama yang SMK kan pasti kan masih banyak dunia pekerjaan yang lebih ke perhotelan lah gitu. Tapi untuk web programming itu menurut saya kira semua orang tuh lebih jago dari saya itu. Intinya itu tantangan terbesar sih itu. Terus yang kedua paling gimana caranya saya bersaing di dunia industri dengan programmer-programmer lain gitu. Itu tantangan terbesar banget buat saya itu. Terus menguasai bahasa. Sebanyak-banyak bahasa apapun saya harus tetap milih satu bahasa gitu untuk saya kuasai gitu. Bahasa apa sih yang harus saya kuasai? Saya nggak boleh ngelihat juga kiri kanan. Oh, mending pakai bahasa ini, mending pakai bahasa ini, itu enggak sih menurut saya gitu ya. Itu aja sih paling tantangan terbesar dulu saya itu. Oke, berarti untuk saat ini bahasa yang didalami itu apa Kak Latif? Untuk sekarang itu alhamdulillah saya udah bisa ke 2 bahasa ya sampai mungkin kayak si JS, PHP gitu-gitu. Oke. Dan framework lainnya sih selebihnya sih saya masih explore banyak banget. Itu sih. Harus banyak belajar Banyak berarti belajar. ya. Betul. Ini untuk Kak Albert nih. Ya. Tadi kan kita udah cerita-cerita tentang awal-awal mulai dari nol ya Kak. Sekarang gimana sih Kak strategi Kak Albert buat mimpin tim IT? Oke, ini strategi kita. Setiap orang pasti punya impian untuk menjadi pemimpin, Betul. menjadi leader. Pengen banget sih. Jadi saya memimpin Mas Latif ya, gitu di tim IT. Di awal saya bilang bahwa tim saya itu semua harus jadi leaders, harus jadi pemimpin, Oke. gitu. Jadi minimal memimpin sebuah project, karena kita pola pikirnya adalah kita bukan di internal perusahaan, tapi kita anggapannya adalah kita jadi bagian profit perusahaan. Jadi bukan sebagai cost center, tapi jadi profit center. Artinya IT kita harus berkembang sehingga keluar ke perusahaan lain, gitu. Kita berdiri sendiri. Nah itu yang sedang kita bangun. Tantangannya pasti sangat luar biasa. Yang paling penting adalah bagaimana seorang pemimpin itu memimpin sesuai dengan pakem-pakemnya atau sesuai dengan alurnya, tujuan kita, goalsnya mau kemana sih, kayak gitu. Nah tantangan yang terberat di saya adalah ketika memimpin di IT, saya punya rekan kerja itu luar biasa, masing-masing personal itu berbeda antara yang satu dengan yang lain gitu. Dengan Karakteristik dengan yang satu dengan yang lain itu berbeda-beda sekali gitu. Jadi ini saya harus kenal dengan Latif, saya harus kenal dengan tim yang lain, bahkan di tim kita sendiri itu ada satu hal yang luar biasa. QA di kita itu adalah lulusan bahasa Inggris. Wow. Jadi notabene di luar dari IT, ekspektasinya luar dari IT gitu kan. Tapi saya bilang bahwa ya tidak semua orang itu bisa bisa inline dengan jurusannya. Jadi bisa sesuai dengan jurusannya. Di dunia industri itu kita tidak sesuai dengan jurusan, ada masalah nggak? Nggak ada. Kalau kita lihat di ilmu komputer, berapa banyak yang dihasilkan sarjana komputer setiap tahun? Iya. Gitu. Seberapa banyak bersaingnya, sedangkan dunia industri itu kecil banget. Tapi yang bisa masuk ke dalam dunia industri kecil banget. Nah, hal yang paling penting adalah kita tuh semua harus jadi pemimpin, harus jadi leaders. Kita harus tahu bagaimana karakteristik dari anak buah kita seperti apa.
Jadi kita harus tahu dulu karakter anak buah bagaimana, lalu karakter perusahaan seperti apa, lalu yang paling penting adalah bagaimana cara kita menggabungkan, Iya, menyatukan betul, menyatukan menjadi satu visi yang Iya, sama. betul. Gitu. Agar berjalan ya. Betul, karena kalau di bawah itu visinya berbeda, maka kita nggak akan bisa inline terus, Betul. kita nggak akan bisa naik ke atas. Itu dia. Dan ketika terjadi hambatan, maka itu akan menjadi salah satu tim yang tidak solid, gitu. Kayak gitu. Wah. Jadi beda jalur ya. Yes, Gitu. betul. Nah ini Pak Latif, Mas. peran mendukung dari strateginya dari strategi Kak Albert nih, gimana sih peran mendukung Kak Latif? Peran pendukung saya sebagai programmer untuk Pak Albert ya. Iya. Apa ya? Banyak sih strategi, bukan lebih strategi sih ya, lebih ke apa ya? Kerja sama tim. Kerjasama. Oke, saya harus lebih memahami apa yang dimau Pak Albert, itu satu. Dalam artian bukan memahami apa yang dia mau ya, maksudnya sesuai dengan konsep gitu. Nah itu membangun strategi itu juga. Terus selebihnya ya tetap teamwork sih gitu. Itu doang sih. Saya tetap pokoknya melihat dari sisi apa namanya, kerjanya itu establishnya di mana gitu, kerjanya gimana, itu saya dukung terus sih gitu aja. Wah. Sangat. Dari goals dan juga strategi yang ada, apa ya proyek yang sudah Bapak capai saat ini? Paling besar atau yang paling memuaskan gitu? Berkesan. Paling berkesan seperti apa? Oke, yang paling berkesan sebenarnya project yang kita bangun adalah kita membangun IT gitu, dunia IT di perusahaan yang ini sudah berdiri luar biasa lama banget. Bahkan umurnya ini lebih tua dari saya. Iya. Perusahaan ini umurnya lebih tua dari saya. Maka at least yang paling berkesan tadi kita sudah banyak ya, tadi saya bangun IT, ERP-nya dari awal sampai dengan kita selesai. Saat ini sudah implementasi hampir di 80% ya implementasi di ERP. Mungkin next time-nya ke depannya kita semuanya harus full dengan ERP di manufaktur sesuai dengan goals kita. Oke. Untuk Kak Latif deh nih, sekali lagi deh mungkin aku nanya ya. Tadi kan aku yang nanya, aku sekarang yang nanya. Strateginya Kak Latif sebagai fresh graduate untuk mencapai strategi-strategi yang ada di tempat ini gimana Kak Latif? Di tempat ini mungkin di dunia luar ya. Oke, boleh. Strategi mungkin sambil share juga saya untuk teman-teman generasi muda ya, generasi mandiri. Generasi Sorry. mandiri. Iya. Untuk teman-teman generasi mandiri yang sedang berjuang juga belajar, tetap terus belajar, menurut saya keep learning terus lah pokoknya. Itu sih yang paling utama ya. Terus yang kedua, jangan pernah bosan dengan ketemu error kode gitu. Sampai. Menurut saya itu lebih apa ya? Kamu lebih jago dengan menghadapi suatu masalah. Kalau kamu keluar dari masalah itu kamu nggak bakal bisa sih, itu ya sifatnya. Itu sama juga kayak kode-kode yang kalian buat gitu. Artinya itu. Kalau udah error udah pusing. Nah itu sulit sih. Itu tantangan ya, challenging Challenge di situ betul. Oke. Sudah cukup banyak ya yang kita dapatkan hari ini dari bincang-bincang bareng kedua alumni Universitas Nusa Mandiri. Yang hebat-hebat tentunya. Tentunya ada yang sudah cukup lama dan ada yang masih baru juga nih Kak Umar. Banyak sekali dari goals-nya tadi ya, dan juga strategi yang sudah diberikan oleh kedua alumni dari Universitas Nusa Mandiri, Kak Umar, seperti itu. Mungkin itu aja sih Kak Umar yang hari ini aku mau tanyain ke kedua alumni ini. Dari Kak Umar mungkin? Aku juga kayaknya itu aja. Terima kasih kepada Kak Albert dan Kak Latif yang udah menerima kita bertanya-tanya hari ini cukup banyak ya. Sangat banyak sekali. Iya. Mungkin kita banyak nanya kayaknya. Iya, tinggal kita praktekin aja. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Kak Albert dan Kak Latif dapat berguna bagi teman-teman generasi mandiri di rumah. Betul sekali. Terima kasih juga untuk teman-teman generasi mandiri yang sudah menonton video kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Tripod Trust Information Podcast.